Ya, ini kenyataan yang harus dihadapi ya ketika di dalam dunia online ya sangat bergantung dengan kekuatan yang kita tidak bisa kontrol begitu. Jadi hal yang biasa, hal yang lumrah begitu yang kita eh, sering alami di dalam kegiatan yang bergantung dengan kuota atau sinyal. Oke, kita akan tunggu bergabungnya ya teman kita ya kakak kita pada malam hari ini. Oke, semoga lancar. Ini lancar nih kayaknya. Oke, Biasa oke, lancar. Lagi hujan sana enggak? Kenapa ya? Nggak hujan, nggak hujan. Oke. Eh, lagi WFH ini, Oke. Ya, ya, tapi ya mengurangi aktivitas. Oke. makasih ya sudah menemani malam hari ini. Jadi bincang-bincang malam. Terima kasih juga sama-sama. Ya, sebelum kita akan lanjutkan, saya ingin sedikit kasih gambaran ya buat teman-teman yang menyaksikan malam hari ini atau yang akan menanti menyaksikan lewat rekaman, dan juga untuk informasi sedikit buat Ko Tony. Jadi bincang-bincang ini konsepnya saya ambil dari Leader Source. Ya mungkin konsultan di Indonesianya, jadi narasumber saya yang pertama itu Kak Yohanes di Bandung dari Milestone. Jadi tentang kepemimpinan, saya ambil konsepnya yang kepemimpinan yang sehat, bukan yang sukses gitu ya, tapi istilahnya sehat. Ada class center, lalu juga karakter, calling, kompetensi, dan community. Jadi ada 5 gitu ya. Jadi ada 5C begitu, dan tiap kali pembicaraan, tiap kali live talk show begini, ngambil 1C dan sedikit maksudnya ngambil 1 isu gitu. Nah, saya terus terang juga yang belajar duluan gitu sebelum teman-teman yang lain. Sebetulnya saya juga yang paling diberkati karena saya pengen tahu ini gitu kan. Menurut saya di gereja dan pelayanan anak muda sepertinya pandangan saya itu agak stuck begitu. Jadi saya coba pengen tahu sih apa yang Tuhan sampaikan lewat pemimpin-pemimpin gitu. Saya percaya suara Tuhan tidak bisa dimonopoli oleh satu orang begitu. Jadi saya pengen juga tahu gitu, ya apa yang Tuhan taruh, kegelisahan apa. Makanya biasanya saya awali dari kegelisahan gitu. Jadi apa sih yang sebenarnya istilahnya callingnya atau apa yang jadi pesan Tuhan melalui hidup seseorang, hidup pemimpin yang. Jadi saya mungkin ini pertanyaan pertamanya saya nih Ko Tony. Jadi ini teman-teman saya manggilnya Kak atau Ko ya katanya. Jadi di dalam pelayanan anak kan biasa manggil Kak ya. Jadi saya selalu diberkati dengan sharing-sharingnya Kak Tony, baik langsung ya dengerin khotbah langsung dalam pelayanan bersama, atau lewat tulisan, atau lewat story gitu. Dan yang saya tahu juga Kak Tony perintis pelayanan ya, mungkin nanti sedikit disinggung ya nama pelayanannya apa. Nah, juga punya beberapa apa istilahnya kalau bahasa politik amanah begitu ya. Jadi kepercayaan yang diberikan, jabatan yang diberikan itu banyak kan. Semuanya benang merahnya pelayanan anak gitu. Lalu dengan segala sepak terjangnya, perjuangannya, investasinya, waktu semua, apa sih sebenarnya yang sedang diperjuangkan gitu. Kalau Anda gambarannya apa sih, mau mewujudkan anak yang seperti apa Kak Tony? Ya, terima kasih dulu buat Pak Albert ya. Saya juga kenal beliau, juga bergerak pelayanan. Kalau Pak Albert ini lebih banyak di pendidikan dan juga di generasi lah. Kalau saya juga di garis merah itu di generasi, karena ada family, ada media, begitu ya. Jadi apa sih yang saya rindukan pada anak-anak atau generasi ini adalah sebenarnya kami rindu menyiapkan mereka ya. Saya ingat kisahnya Caleb ya. Saya beberapa hari ini
saya benar-benar diberkati dengan sharing ada satu hamba Tuhan tentang Kaleb. Bagaimana Kaleb itu mempersiapkan generasi 20 tahun ke bawah. 20 tahun ke atas kan itu habis ya, di dalam kurun waktu kurang lebih 40 tahun mereka semua meninggal. Nah, tinggal yang 20 tahun ke bawah bersama dengan bayi-bayi yang belum lahir dan yang dilahirkan pada masa kurun waktu 40 tahun. Untuk apa? Untuk dipersiapkan di dalam sebuah peperangan demi peperangan. Kalau kita melihat yang pasukan itu disiapkan demi peperangan, baik itu mentalnya, baik itu kalau kita berbicara spiritualnya gitu ya, tubuhnya. Yang luar biasa adalah Kaleb tetap menjaga staminanya juga, bahwa usianya juga tidak muda di dalam mempersiapkan itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita yang umurnya mungkin saya juga sudah di atas 45 tahun gitu ya, bahwa akhirnya punya semangat yang atau punya semangat atau fisik yang kemudian kami kalah dengan mereka yang masih muda atau yang masih anak-anak. Itu juga tidak ada alasan Kaleb bisa melakukan itu, tentunya dengan spiritual yang luar biasa, iman yang luar biasa, roh yang hebat. Nah, dari sini kita belajar bahwa sebenarnya saya juga rindu, saya habis diskusi dengan istri saya dalam beberapa hari inilah, bahwa kita juga seharusnya seperti Kaleb juga. Kami sudah membangun pelayanan ABC Movement ini kurang lebih sudah berapa tahun ya, Beb? ABC tahun? 15 tahun ya. 15 tahun kami bangun dari sebuah gereja, kemudian kami lepas supaya interdenominasi dalam sebuah jaringan. Bahwa visi kami juga waktu itu bagaimana preparing this generation dan be children mover gitu. Artinya menyiapkan sebuah generasi ya. Generasi seperti apa? Generasi yang siap menghadapi kedatangan Tuhan kedua kali untuk memasuki sebuah era di mana mereka secara rohani terjaga dan peperangan rohani yang terjadi di hadapan mereka, dan tentunya terkait dengan leadership atau kepemimpinan mereka. Karena sama seperti Kaleb juga itu tadi, bahwa mereka menyiapkan sebuah peperangan loh, Pak Albert. Menyiapkan sebuah peperangan. Kita bukan berbicara peperangan secara fisik, tapi peperangan secara rohani, peperangan secara secara nilai gitu. Apalagi hari-hari ini keresahan saya sebenarnya muncul itu adalah bagaimana melengkapi anak-anak dan generasi yang nantinya mereka akan jadi pemimpin dan siap berperang itu menghadapi peperangan yang sedang ini benar-benar world warfare gitu ya. Apalagi ada yang kejadian Amerika itu, ini benar-benar menjadi satu keresahan tersendiri buat saya secara pribadi, bagaimana supaya anak-anak itu bisa mengerti kebenaran ketika mereka dibenturkan dengan humanisme, dengan globalisasi itu, kemudian dengan relativitas dan macam-macam lah gitu kan, sehingga mereka ketika bertempur secara alam pemikiran, perspektif, mereka itu siap gitu, dengan didasari oleh kerohanian yang benar-benar mereka siap juga. Jadi bukan asal ngomong, tetapi dasar firman-Nya siap. Sehingga ada hal yang pernah saya juga pikirkan dan lontarkan, pentingnya apologetik untuk anak, untuk anak-anak remaja dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar percaya Yesus, ya kenapa gitu. Nah ya nggak tahu, pokoknya saya juga percaya Yesus gitu. Tapi dia punya dasar yang kuat, dan itu menjadi dasar yang dibangun, sehingga dia akhirnya ilmu pengetahuan, moral atau nilai itu dibangun berdasarkan kebenaran itu, Pak Albert. Sehingga mereka benar-benar siap menjadi pemimpin ataupun dia menjadi pasukan dalam tanda petik, bukan untuk fisik ya, sekali lagi. Mereka dihadapkan pada satu kenyataan, cepat atau lambat Indonesia ini akan menghadapi sebuah serangan budaya, serangan filsafah, serangan yang namanya nilai moral, ya, termasuk doktrin dan sebagainya, yang dari barat itu masuk ke Indonesia. Dan Indonesia sendiri faktanya bahwa kita bukan ada di sisi kanan, di sisi kanan, kita ini banyak di sisi kiri karena media. Dan saya secara pribadi dengan keluarga, anak saya sudah saya tanda petik ya, saya cekoin sih. Artinya mencoba secara netral, kita berada juga bukan berbicara masalah
apa namanya, kita pro yang mana, tetapi kita melihat kebenarannya ada di mana. Sehingga kita ada di pro mana, akhirnya kita ada di sisi mana, ya kita harus ada di sisi kanan, bukan di sisi kiri. Sehingga apa yang terjadi di Amerika itu benar-benar anak saya dan kami di keluarga ini selalu ada diskusi apa yang terjadi, bagaimana, apa yang dilakukan Trump, Biden, semuanya. Nah, karena gini, kalau kita melihat di Amerika itu, apa yang terjadi di Amerika, cepat atau lambat kita akan kena imbasnya. Gitu. Bukan hanya secara ekonomi. Kalau secara ekonomi Indonesia resource-nya masih kuat gitu dibandingkan negara lain, karena kita resource-nya luar biasa. Kita diciptakan Tuhan, kita dilahirkan di Indonesia ini benar-benar kaya sekali. Nah, tetapi masalahnya bukan itu. Serangannya lebih kepada hal yang tidak kelihatan. Yang kalau kita berbicara secara firman, ini peperangan kita bukan darah dan daging. Ini berbicara masalah pemerintahan di udara sana. Nah, anak saya juga harus dipersiapkan lewat keluarga, kemudian gereja juga harus menyiapkan itu. Bukan hanya di atas awan-awan saja, tetapi benar-benar menginjak bumi yang dihadapi oleh anak-anak ini. Ada satu fenomena yang menarik juga, Pak Albert. Saya baru saja berbincang dengan salah satu apa namanya senior lah gitu ya. Baru beberapa jam yang lalu kami telepon sampai kurang lebih 1 jam, kami ngobrol, diskusi dari penyakit sampai macam-macam. Luar biasa adalah begini, fenomenanya begini. Akhir tahun lalu itu beliau itu ada anak-anak muda lah ya, mungkin cucunya, keponakannya itu lagi kumpul di rumahnya atau sedang kumpul begitu. Dan yang menarik adalah orang ini mengamati sebenarnya mereka ini sedang ngapain sih. Ketika diamati, mereka ini sedang melihat apa namanya searching di media sosial itu para hamba-hamba Tuhan, ya, baik itu flyer, baik itu YouTube gitu ya, mereka amati karena banyak hamba Tuhan berbicara tentang tahun 2021 karena kan akhir tahun ya. Tahun 2021 ini tahun apa macam-macam. Saya tidak mau berbicara lebih jauh nanti karena bisa menyinggung dan sangat sensitif hal ini. Tetapi faktanya adalah mereka tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat pernyataan-pernyataan visi dari hamba-hamba Tuhan, tanda petik, senior dari gereja-gereja yang mungkin gereja-gereja besar gitu. Mereka ngomong tentang visi tahun 2021. Ternyata itu tidak direspon dengan positif oleh anak-anak muda loh. Nah, kemudian teman saya ini mengamati kenapa ya? Padahal saya sendiri kan juga senior. Dia sendiri kan juga senior ya usianya. Nah, kenapa? Kemudian kami terjadi sebuah diskusi di telepon itu bahwa salah satunya kenapa? Karena tidak menginjak bumi. Gitu. Terlalu mulu ke depan, tapi sebetulnya ngapain? Apakah gereja bisa menjadi jawaban dengan permasalahan mereka, atau menyiapkan mereka, atau memperlengkapi mereka? Mereka ngomongnya sudah terlalu jauh. Contoh begini, tahun kemenangan. Apanya yang menang? Di mananya yang menang? Terus kemudian strategi kemenangan untuk generasi ini gimana? Sedangkan mereka menghadapi tekanan, kejiwaan, terus apa? Gereja bisa lakukan apa? Jadi tahun multiplikasi misalkan. Ini contoh saja kan. Terus apa yang mau dimultiplikasi? Kondisi sekarang, apa yang harus strateginya apa? Ini yang diketawain oleh mereka. Kan ini sedih. Yang mereka sebenarnya berharap bahwa kita ini, gereja ini bisa bisa menjawab kebutuhan mereka. Karena inilah yang 20 tahun ke bawah yang Kaleb harus siapkan gitu loh. Nah, kami dalam pelayanan ini setelah 15 tahun kami menyadari bahwa kami harus menyiapkan mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan lagi. Jadi adalah berbicara tentang peperangan secara rohani, peperangan secara pemikiran gitu ya. Oleh karena itu salah satunya saya sedang membuat seri rekaman Amsal. Ya, Amsal itu berbicara hikmat kan. Ya, seri Amsal khusus untuk orang dewasa dan khusus untuk anak. Saya coba mulai 2 hari yang lalu saya susun ya, mau dibaca nggak dibaca, mau didengar buat saya nggak ada masalah. Yang penting
nanti saya akan memberikan betul, sebuah betul. warisan gitu. Ya menarik, banyak banyak highlights gitu ya, jadi padat sekali. Terus terang gini, jadi yang saya amati selama ini dari Ko Tony ini ya, Kak Tony ini, itu juga buat saya jadi apa ya, cermin gitu ya. Jadi saya ini juga kagum pada orang-orang yang seniman begitu ya, orang-orang yang bisa apa ya. Saya tahu bahwa khotbah itu tidak efektif gitu ya. Orang lebih mudah storytelling gitu ya, orang lebih mudah lewat cerita begitu. Nah, saya ini kan nggak bisa, kaku gitu loh, maksudnya ngajar gitu. Jadi terus terang kagum gitu buat orang-orang yang ya apa, bisa panggung boneka, bisa mimiknya lucu, bisa cerita, bisa stand up komedi gitu ya. Itu kan luar biasa, bukan apa ya, beda dengan yang zaman dulu. Tapi memang stand up komedi kan paling tidak punya, atau storytelling panggung boneka itu punya kepedulian, punya kritis. Nah tadi kan sempat disinggung tadi ya, Ko Tony dan Yes. keluarga mendiskusikan soal Amerika dengan ke anak begitu kan ya. Lalu soal tadi apa, ternyata anak-anak sekarang nggak bisa cuman amin amin gitu ya, senior senior khotbah begitu aja, ternyata itu dikritisi gitu. Nah, saya juga sempat apa, dengar, Wah, sangat ya, kritis sekali, sangat saya sempat kritis. lihat juga di salah satu apa ya, live-nya Kak Tony kelihatannya pernah nyinggung soal generasi, membangun generasi yang kritis gitu. Cuman yang kali ini saya pengennya gini, pengen apa ya, gimana sih dalam keseimbangan gitu. Jadi kan kalau kritisnya sudah punya bakat gitu. Lalu generasi, sampai kita kenal generasi nyinyir gitu, atau generasi yang paling ruwet itu di Indonesia gitu ya. Jadi apa, minta halal dikasih halal, minta apa namanya, presiden duluan, dia sudah presiden duluan, masih presidennya sekarang ditanya itu asli apa enggak gitu. Jadi yang apa namanya, kalau kritis itu sudah punya bakat gitu. Nah, apalagi sekarang dengan semua informasi begini, nah yang saya tanyakan gini, apalagi gereja ya, bisa nggak membangun sebuah budaya kritis tapi seimbang dengan hormat? Nah, contohnya kan gini, hari ini lagi anget-angetnya itu kan, lagi ribut soal, ya ini kan semua tahu ya, Raffi Ahmad begitu, dikasih kesempatan begitu, ternyata kok menyalahgunakan begitu. Ini kan gambaran ya, apa namanya, Langsung permintaan maaf ke seluruh Indonesia. ini kan membangun apa ya, budaya. Kita boleh berpendapat, bikin konten, bikin apa aja bisa, bebas. Tapi bagaimana dengan tadi sikap tetap respect dengan hormat? Tadi boleh lah, katakanlah kita tidak setuju dengan tahun ini, tahun gitu. Saya juga sempat gitu mikir, mau menang apanya gitu, perang aja belum gitu kan ya istilahnya. Jadi misalkan kalau berpikir kritisnya sih bisa gitu ya. Tapi gimana sih supaya tidak baper gitu ya, tidak jadi akhirnya justru menyerang pemimpin, justru, dan si buat di pemimpin sendiri juga tidak merasa apa, ini generasi memberontak, atau di keluarga gitu ya, orang tua tidak merasa ini anak kok apa ya, senengannya menyerang gitu, ini anak kok bandel gitu. Tetapi atmosfer ini bisa diwadahin gitu, bisa dikembangkan dengan baik, keseimbangannya antara kritis dan hormat. Gimana caranya membangun ini, baik di keluarga mungkin atau di gereja gitu? Yang pertama itu begini, respect, rasa hormat itu dibangun di keluarga, Albert. Bagaimana kita menghormati, awalnya adalah gini, bagaimana kita menghormati Allah. Yang anak-anak itu lihat, bagaimana kita menghormati Allah di dalam kita berperilaku. Ya artinya berperilaku ya, bahwa kita takut akan Tuhan itu kelihatan. Bukan menghormati Allah dalam hal liturgis kita, terus kemudian kalau dilihat anak-anak kita berdoanya kusuk gitu. Atau kemudian waktu di gereja tepuk tangannya kencang banget karena ada anak-anak. Bukan. Tapi dalam daily life kita itu, kita bagaimana kita hidup takut akan Tuhan itu, anak-anak bisa lihat. Itu artinya menghormati bahwa Allah itu hadir dan kita menghormati kehadirannya itu. Karena omnipresent itu. Dan kemudian hal kedua adalah menghormati satu dengan yang lain dengan pasangan, Pak Albert. Bagaimana suami menghormati istri, istri menghormati suami. Nah, ini sebetulnya ini dibangun dari bagaimana kita menghormati Allah, kemudian menghormati pasangan. Anak-anak akan melihat. Ini, oh ini yang namanya menghormati, respect tuh ini. Terus kemudian bagaimana kita juga menghargai anak. Anak itu dihargai dari karyanya, diberi kesempatan untuk bicara, kemudian memuji, memberikan reward, dan bahkan termasuk memberikan satu evaluasi, feedback, dan bagaimana cara menyampaikan itu.
Sebenarnya menghormati itu akan lahir dari keluarga, bukan dari lingkungan, karena lingkungan terdekat itu adalah keluarga. Ya. Nah, dari sinilah kemudian nanti bagaimana dia mengungkapkan, mengkritisi, mengevaluasi, memberikan opini maupun argumen, itu perlu diasah sedikit-sedikit, tetapi dasar respeknya sudah dibangun dulu di keluarga. Nah, ini penting. Salah satu contoh adalah begini. Kami misalkan anak saya satu kali ada masalah dengan OSIS ya, dengan OSIS satunya kalau di anak-anak itu namanya student council gitu. Nah, ketika dia mau naik jadi student council, ada permasalahan ketidakadilan gitu. Misalkan ya secara apa namanya, secara konten kampanye ya, dari info dan dari teman-temannya audiens itu, anak saya keren gitu ya. Artinya konten kampanyenya bagus, bahkan saya mengajar public speaking private kepada anak saya, bagaimana untuk emfasis, bagaimana saya ngajarin secara khusus selama beberapa hari. Nah, kemudian kamu bagaimana campaign, kamu narik, attract audience seperti itu. Nah, memang itu memang attract. Nah, tetapi masalahnya adalah teman-temannya akhirnya begini, kamu memang bagus, dia bilang gitu, kamu memang bagus, kontenmu bagus, kamu attract orang, bahkan guru-gurunya pun angkat jempol gitu kan, dia menang di suara guru juga gitu. Tetapi kamu kurang cantik, ngerti maksud saya? Kamu kurang cantik karena kamu laki, kamu tidak cantik. Yang cantik itulah yang dipilih oleh banyak teman-teman. Ya? Jadi akhirnya ketua. Maksudnya? Oh iya, cantik secara harfiah. Kan calonnya 3 kalau nggak salah. Ya, artinya yang satu ini memang cantik gitu. Sehingga teman-temannya guyonnya gini, kamu boleh bagus di dalam konten kampanye. Tapi sayang satu, kamu tidak cantik. Tidak cantik gitu. Karena dia laki, calon yang satunya perempuan gitu. Akhirnya dia kan tidak terima gitu ya. Kok bisa begitu? Bener, akhirnya memang yang terpilih adalah yang perempuan, kemudian dia nggak terpilih, dan akhirnya memang jadi wakil ketua OSIS. Tetapi respon dia mengkritisi ini yang perlu didampingi. Saya bilang, the world is unfair. Kadang dunia itu nggak fair. Tapi kamu nggak bisa kemudian komplain karena dia mau komplain apa, saya bilang. Itu pilihan teman-temanmu. Kan itu bisa berangkat dari kemarahannya dia. Dia tahu bahwa ini nggak benar. Sehingga saya harus bilang gini, kalau kamu tahu ini nggak benar, dan kamu dipilih menjadi wakil ketua, lakukan yang benar. Gitu aja. Dukung ketuamu, itu kamu respect sama dia. Karena ini atas nama angkatan ini menjadi student council. Nah, hal-hal seperti ini adalah bagaimana cara anak itu ketika dia mau berontak, itu kita ajarin dia untuk respect, menyampaikan. Nah, ini perlu mentoring. Nah, ini kembali lagi. Akhirnya, anak-anak kita, dia bisa berpendapat, mengkritisi, mengevaluasi, opini, argumen. Dia perlu ada mentor-mentor atau pendamping lah ya, kakak-kakak kita ngomong, kakak-kakak pendamping atau mentor yang ada di sekitar mereka. Gereja bisa, kakak rohani bisa, kakak secara fisik juga bisa, orang tua juga bisa. Artinya ketika dia mau berkomentar di Facebook, mau berkomentar di Instagram, ayo kata-katanya ditata. Lihat kata-katanya ditata. Itu hal ini benar-benar menjadi proses mentoring kepada anak-anak kita. Ini apa namanya, yang menjadi hal yang penting juga. Bagaimana membangun. Nah, kritis itu sendiri kan juga dibagi dalam beberapa jenis ya, Albert, kalau saya lihat. Orang kritis itu ada yang memang dia ingin tahu. Dia ingin tahu, ingin tahu, dan dia menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kritis di mana dia bisa belajar. Tetapi ada juga kritis yang tujuannya adalah menunjukkan saya lebih pinter, saya lebih, dan aku menjatuhkan orang di sana. Yang ketiga ada lagi jenis kritis.
kritis untuk bentuk dari pemberontakan. Jadi aku mengkritisi kamu itu memposisikan diriku adalah lawanmu, dan aku tidak setuju dengan kamu. Ya, jadi 3 hal ini, kritis satu memang rasa ingin tahu, yang kedua kritis yang memang dia ingin menjatuhkan memang. Jadi melawan tapi ingin menjatuhkan. Dan yang ketiga adalah ingin menunjukkan bahwa saya ini yang paling hebat daripada kamu. Kalau menjatuhkan itu berarti memang benar-benar mau mempermalukan dan sebagainya. Tapi yang ketiga itu benar-benar aku ini hebat, kamu mau apa terserah. Wah, menunjukkan bahwa ini saya pinter gitu. Nah, ini yang sekarang sedang menggeliat di media massa dan di Indonesia, di dunia ini adalah intinya, terutama di Indonesia, adalah mengkritik itu untuk menyerang sebenarnya, bukan kritis yang untuk membangun sebetulnya. Nah, ini juga perlu pembahasan tersendiri kali ya, ketika saya membahas masalah generasi yang kritis itu. Thank you, Dan. Gini ya, lalu kan sekarang nanti yang berarti banyak yang tadi yang perjuangan-perjuangan ya, apa istilahnya, yang memperjuangkan sebuah generasi yang lebih baik tadi, masuk tadi bagaimana menghormati, lalu kritis, lalu apa dengan pelayanan anak. Nah, pertanyaannya gini, sekarang ini kan serba terbatas ini, serba mau ketemu offline nggak bisa, masih banyak orang meyakini bahwa yang paling efektif itu ya kalau ketemu gini. Jadi semua berharap kembali ke normal yang senormal-normalnya sebelum COVID gitu ya. Jadi, nah, dalam kondisi terbatas ini, jadi gini ya, saya dengar kabar nih, salah satu sekolah yang belum masuk sekolah aja, itu gurunya sudah yang kena positif itu belasan, dan puluhan, maksudnya hampir 20 gitu. Itu siswanya belum masuk. Nah, tetapi edaran atau kuesioner sudah beredar di orang tua. Kan memang syaratnya kalau dibuka offline kan syarat terakhirnya orang tua. Nah, itu hasil dari angket itu tetap orang tua berkata masuk sekolah gitu. Soalnya walaupun ya itu sudah tahu gurunya sudah yang kena positif aja tanpa masuk anak aja sudah 20-an gitu. Jadi buat saya agak, waduh, ini ya saya satu sisi bisa memahami sih gitu, orang tua gitu udah capek, frustasi, mau belajar gimana, nggak pernah belajar mendampingi anak begitu ya. Lalu, nah pertanyaannya gini, kalau gereja kan juga saya lihat apa ya ini memang subjektif gitu ya, masih memindahkan yang offline ke online gitu loh. Nah, sebenarnya apa yang bisa dikerjakan lebih dari sekedar ini ya, untuk dalam masa-masa online atau new normal ini, bagaimana kita bisa tetap membangun generasi yang lebih baik? Ada mungkin 1-2 contoh kiat yang bisa dikerjakan mungkin ya, untuk kita bisa membangun generasi yang lebih baik. Jadi gini ya, satu hal yang kita sudah nggak bisa lagi senormal-normalnya seperti dulu, itu nggak bisa. Bahkan dalam diskusi kami yang berjam-jam tadi ya, saya mengatakan begini, bahkan kita melakukan sebuah revolusi pengetahuan dan teori. Betul. Jadi banyak teori yang sekarang berguguran sebenarnya, yang selama ini kita pelajari, termasuk di dunia pendidikan, psikologi, sosial, ya, itu ekonomi juga. Jadi kita mengalami yang namanya, kalau Renal Kasali menyebut adalah double disruption. Itu begitu goncangan itu begitu kencang banget ya, kekacauan itu, sehingga teori-teori pada berguguran, sehingga tidak bisa lagi kita kembali kepada normal yang senormal-normalnya dulu, nggak bisa. Siap tidak siap kita akan pada satu revolusi yang kalau ngutip dari Pak Jokowi kan revolusi mental gitu. Tapi ini benar-benar revolusi yang benar-benar semua lini bidang aspek semua. Nah, sekarang kita kembali ke apakah mungkin gitu akan digunakan dengan 2 metode nanti ke depan, akan begitu, ada offline-nya, ada online-nya, itu pasti begitu. Saya selaku gembala pun di gereja juga harus menyiapkan infrastruktur untuk persiapan, walaupun nanti akhirnya bisa offline, tetap online-nya tetap jalan gitu. Kenapa? Ya karena orang sudah terbiasa dengan kebiasaan online. Jadi kalau ini saya nanti pembahasannya bisa panjang juga, bahwa sekarang ini banyak anak-anak muda yang pernah saya waktu sharing di sebuah persekutuan itu, saya bilang, kamu ini sering jalan-jalan loh, saya bilang gitu. Ya walaupun saya bukan peramal, saya bukan pelihat gitu, tapi saya bilang ini, kamu ini suka jalan-jalan pasti.
Kamu cari pendeta yang Hmm. kamu sukai. Dengan di YouTube, di Instagram kamu sukai, kamu jalan-jalan. Dan kamu dengan asik dengan dunia itu. Kamu seperti di kafetaria dan kamu Hmm. memilih pembicara. Hmm. Pembicara yang ini keras Hmm. kamu tinggalin, pembicara yang Ya. lucu kamu dengerin, pembicara yang cocok dengan telingamu dan hatimu kamu dengerin. Bukankah itu sebenarnya tanda-tanda akhir zaman Yang bahwa sesuai. mereka mencari hamba-hamba Tuhan atau pendeta Iya. yang menyenangkan Iya. telinganya saja kan gitu. Itu sudah terjadi pada diri Hmm. kalian, saya bilang. Hal yang kedua, jemaat ini sudah terlalu Iya. nyaman, Pak Albert. Karena kalau dia online itu sudah tinggal, nggak usah cepet-cepet, nggak ada Betul. effort gitu, nggak ada usaha Iya. atau sacrifice, nggak perlu Betul. mandi cepet-cepet, nggak perlu, pokoknya tinggal duduk aja dengerin. Waktu suruh berdiri nggak berdiri ya nggak apa-apa, Iya. kan nggak kelihatan di videonya di off kan. Semua bentuk kemalasan, maaf saya harus katakan itu, Iya. bentuk kenyamanan lah, jangan ngomong malas lah. Bentuk kenyamanan itu merusak keseriusan di dalam kita beribadah. Boleh orang pro kontra, keseriusannya lihat hati. Ya, hati itu kan apa yang kita lakukan ya terpancar dari hati. Nah kalau kamu terus kemudian mendengarkan video online kemudian sambil delosor, terus kemudian kamu sambil ngantuk, kamu sambil order online makanan kan ya sama aja kan gitu. Ya jadi nggak bisa kita ngomong bahwa nah inilah yang membuat akhirnya gereja harus berpikir bagaimana caranya dan metode itu terus berjalan. Jadi dua metode, online dan offline. Kalau sekarang ditanya di tempat kami apa yang harus kami lakukan, kami harus kalau orang di dalam dunia ekonomi bisnis harus selalu berkata begini, harus mencari apa namanya blue ocean gitu ya. Jadi harus mencari ceruk mana yang ceruk atau sesuatu yang kita bisa bergerak di situ gitu ya. Contohnya adalah istri saya habis membuat sebuah proposal misalkan bahwa kami kan ada yang namanya gerakan Operation Heart di rumah sakit nih. Kita sudah hampir 11 bulan ini tidak bisa kunjungan rumah sakit kepada anak-anak, padahal anak-anak perlu kekuatan, perlu penghiburan gitu kan. Nah ternyata ada satu rumah sakit di Surabaya itu punya siaran radio, Pak Albert. Nah, rumah sakit ini setiap jam besuk kunjungan pasien itu radio ini terbuka lebar gitu ya. Tidak bisa dimatikan loh radio. Radio ini nggak bisa dimatiin, dikecilin aja nggak bisa. Jadi dia akan denger gitu. Nah, itu rumah sakitnya kan sempat marah dengan orang yang berkeyakinan lain kemudian berusaha minta dimatikan. Ya, pihak rumah sakit bilang ya, kalau kamu minta dimatikan ya kamu keluar aja dari rumah sakit. Nah, artinya mereka punya aturan begitu, kamu harus ikutin. Nah, karena dia punya radio yang di speaker itu, kemudian ada renungan pagi lah, renungan apa. Nah, istri saya bersama teman-teman tim Operation Heart mencoba mengambil ceruk itu. Sudah, kita memang tidak bisa besok, tapi kita punya rekaman-rekaman cerita tentang anak. Nanti kita buat talk show tentang anak di sana. Kita bisa buat rekaman di studio, kemudian kita bagikan di situ. Jadi apapun kita masih bisa lakukan. Nah, ini yang kita di dalam persetujuan mereka gitu. Nah, kemudian yang lain kita sedang lakukan apa? Kita masih saat ini membagikan buku, kemudian kemarin bagikan sembako, kemudian kami undang komunitas-komunitas, tetapi kita nggak bisa ketemu untuk acara, radio tetap berjalan, begitu ya. Kami olahraga futsal masih berjalan dengan kondisi terbatas. Tetapi hal yang lain juga kita secara online-nya, videonya, rekaman video kami mulai masuk lewat YouTube channel, lewat Instagram, lewat Facebook, begitu kita lakukan itu. Nah, yang mau saya sampaikan yang lain adalah memang metode secara online, elektronik atau ini kita tetap harus lakukan. Itu harus dilakukan. Nah, yang kedua, bagaimana supaya mereka tetap bisa intens? Karena memang saya tetap percaya kok Pak Albert bahwa offline pertemuan seseorang, komunikasi, pertemuan langsung itu selalu memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan hanya sekedar kita secara online demikian. Tetapi itu adalah kondisi terbaik dalam kondisi yang terburuk ini, gitu maksudnya. Kondisi yang terbaik pada kondisi ini buruk ini, gitu. Kita nggak bisa gini, kita harus ketemu. Itu masih belum memungkinkan.
Tetapi dengan online seperti ini sudah kondisi yang ini pilihan yang terbaik di antara kondisi yang terburuk buruk ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Saya mengambil tetap dengan metode gini. Apa yang menarik mereka? Apa yang menantang mereka? Apa yang sebenarnya membuat mereka itu bonding gitu ya? Nah itu harus kita temukan. Apa yang sesuai dengan paradigma mereka, kebutuhan mereka, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, hobi mereka. Itu yang kita harus temukan. Sehingga kita bisa bonding dengan mereka. Misalkan sekarang lagi rame goes gitu ya. Ya, buatlah komunitas goes dengan mereka, walaupun dengan keterbatasan harus dengan maskeran. Ada yang sekarang berjalan atau jalan pagi, ya pergilah bersama dengan mereka. Mereka lagi mau nonton, asik lagi dengan Netflix-nya misalkan. Ya diskusikanlah film itu dengan Netflix-nya, kan anak-anak muda begitu. Nah, kalau karena kami punya komunitas, mereka yang pernah ikut retreat CIA, Christ Intelligence Academy itu, kami ada kurang lebih puluhan bahkan mungkin ratusan anak. Kami punya grup, ada 3 CIA Indonesia, CIA 2020, CIA Agent 2 gitu. Tapi kita punya, saya sedang membangun itu adalah memberikan kuis. Setelah nanti mereka menjawab, saya berikan reward, kemudian saya khotbah. Gitu. Jadi kuisnya itu menantang mereka itu untuk mencari sesuatu, karena mereka kan selalu rasa ingin tahu. Kemudian, nah itu bonding dan kemudian buat komunitas-komunitas kecil itu lewat grup-grup, yang mana para mentor ini diharapkan aktif sebenarnya. Kami kurang lebih ada 10 atau 12 grup gitu ya. Memang Pak Albert, dengan kondisi seperti sekarang pasti ada penurunan. Kalau jadi saya melihat sebuah kurva. Jadi kurva itu begini ya, itu begini. Waktu awal itu kan terjadi ambles gitu ya, ambles. Semua persekutuan, gereja, kemudian komunitas itu benar-benar ambles. Amblesnya karena nggak boleh ketemu dan sebagainya, ambles. Kemudian mulai kita sadar kan, oh ini perlu ada nih online nih begini. Nah naik, kemudian ada titik puncak. Nah puncak itu terjadi gini. Ternyata dengan online itu banyak loh. Sekarang biasanya kita persekutuan itu cuma 20 orang. Dengan online itu bisa 50. Wah, seneng banget. Di puncak nih. Banyak yang begitu. Serius. Tetapi sekarang itu mengalami decline lagi loh. Yang 50 itu decline-nya mengerikan. Bisa tinggal 15, tinggal 10 gitu. Nah, ini waktu di puncak ini yang kita cuma euforia. Wah, seneng. Tetapi kita lupa bahwa mereka itu bosan. Jadi turun. Demikian pula jemaat. Wah, enak ya online itu ya begini. Ternyata nyebar kemana-mana, jalan-jalan seperti kafetaria itu. Jatuh lagi gitu. Yang rame itu bukan di live-nya sebetulnya Pak Albert. Jadi kalau kita live sekarang ini, yang melihat atau mengikuti ini kan cuma 4 orang. Ini nanti yang rame bukan di live loh. Yang rame adalah ketika sudah ada di IGTV. Betul nggak? Orang nonton, terus komentar, nonton. Karena mereka sedang jalan-jalan. Karena waktunya sudah beda. Dulu kita kalau di media tuh gini. Zaman kita kecil nih, Pak Albert. Kalau kita mau nonton film Hawaii Five-O gitu ya. Kita kalau nonton Hawaii Five-O jam berapa gitu? Jam 8 malam. Nah, kita yang menunggu. Kan kita yang menunggu. Jadi kita menunggu jam 8 terus sampai umumnya keluar gitu kan. Sekarang kan enggak. Datangin. Kita yang mencari, kita yang menentukan jamnya. Saya mau nonton jam 9, mau jam 10 terserah. Yang penting ada rekamannya. Siaran langsung itu cuma hanya sebuah sensasi saja. Kecuali ada kerusuhan, demo. Kayak kemarin misalkan ada spektakuler apa nih? Sriwijaya jatuh. Dilihat barang-barangnya korban. Ada duit kayak. Wah enak ya duitnya oke lah gitu-gitu kan. Nah, atas Pak Jokowi suntik vaksin. Tetapi yang lain, berita yang lain enggak, kita searching kok di YouTube. Jadi dua metode itu terpakai Pak Albert. Cuman kita juga harus tahu kebutuhan mereka itu yang lebih penting. Apa yang membuat mereka itu interest menjadi kebutuhan mereka itu penting sekali. Mungkin karena waktu ya, jadi menarik sebenarnya ada
Wah, waktu lagi. Sebenarnya menariknya kan karena Saya terlalu banyak karena ngomong saya nih tahu kayaknya ya. dengan Kak Tony ini 1 jam nggak cukup. Waktu waktu Albert nulis di WA itu ya, saya senang sekali sebenarnya. Saya senang sekali. Itu bahan yang didiskusikan bagus sekali. Cuman makanya saya tanya gini, ini waktunya berapa jam sih? ada memang hari-hari ini lagi diskusi kan gitu, kita semua banyak di percakapan online maupun sebenarnya privat secara pribadi kelompok itu kan termasuk sebenarnya soal spiritual gitu kan ya. Kalau mungkin enggak ya di sisa waktu ini sedikit soal ini dua hal ini sih. Maksudnya satu soal bagaimana sih soal ini loh menanggapi spiritualitas anak muda gitu ya. Maksudnya spiritualitas anak-anak yang gampangannya seringkali disebut sekarang ini banyak sudah mulai muncul kan ini. Anak-anak itu religius tapi nggak spiritual. Apalagi sekarang ini online gitu. Padahal itu penelitiannya masih offline. Zaman sebelum pandemi aja kita sudah punya PR besarnya itu bagaimana supaya punya kedalaman pengalaman dengan Tuhan. Gitu. Nah, itu kan PR besarnya. Nah, sementara kita sekarang online gitu. Nah, tadi malah disampaikan kan jalan-jalan begitu. Nah, lalu yang kedua itu ini sih dua pertanyaan ini yang satu gini, semasuk saya kan. Ya saya masih bukan sebenarnya tidak berharap sebagai konten kreator. Kalau tadi mungkin istilahnya Tony kan mungkin meninggalkan warisan gitu. Kalau saya juga berpikirnya ya harus bikin konten positif gitu, entah dilihat nggak dilihat tapi kita paling tidak melakukan sesuatu gitu, karena ini kan ya orang dikasih duitnya karena subscribe gitu, karena viewer gitu, sementara sekarang di Indonesia belum siap ini untuk dibebaskan seperti itu, menilai sesuatu gitu kan belum siap kita gitu. Jadi ya akhirnya kan konten-konten dan saya makin ngeri itu ketika lihat TikTok. Bukan hanya YouTube, YouTube masih ya 50-50 lah, tergantung kita mau kemana gitu ya, mau apologet yang kasar, mau model yang apa. Tapi kalau TikTok itu makin, ya maaf kata, makin nggak mutu gitu, makin waduh, omongan kasar, omongan porno tanpa sensor lagi gitu. Itu kan saya tertarik, sebabnya gini, ini kan masyarakat ini, saya tertarik dua hal postingan yang bekas banget ya, postingannya Tony. Satu soal acara anak di mall, itu kan yang Tony sempat posting itu. Yang kedua udah lama, agak lama, itu nama restoran yang porno atau nama restoran yang nggak bener itu. Kalau nggak salah lewat di mana, itu buat saya, itu juga buat saya, wih ini orang apa nggak mikir gitu loh, dampaknya apa terhadap sosial gitu kan. Itu nggak tanggung jawab dengan konten yang dikreasikan itu. Ini kan jadi ini dua hal yang spiritual. Itu kesedihan kita ya. Nasihat buat kita ini atau gereja supaya ada konten yang gimana gitu loh. Itu yang mungkin anggapannya, Tony. Tapi kita begini, saya pernah berbicara dengan para konten kreator juga yang ngobrol bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu, kita ingin memberkati anak muda, memberkati dunia ini, terlalu cerci kita juga nggak bisa masuk. Terlalu cerci kita juga nggak bisa masuk. Sehingga kita harus dengan dengan kreativitasnya bisa dengan frame mereka, tetapi esensinya kita bisa membawa mereka itu pada satu kebenaran tanpa kelihatan kita ini seperti menginjilin gitu ya, atau kita ini harus Kristen kayak gitu. Sebenarnya ada satu konten, satu channel yang saya cukup menarik, itu adalah saya harus ngomong itu bahwa Daniel itu, yang tetanggaku. Oh, ya. Tetangga Daniel itu loh. Ya, yang Viji Daniel. Ya, Daniel itu yang dia Daniel Mananta ya. Daniel. Daniel Mananta. Ya. Nah, saya ngikutin Instagramnya dia. Bagi saya itu anak Tuhan yang cara ngomongnya gue lu, terus kemudian kadang pedes juga loh, kadang ngomongnya pedes tapi gaya-gaya anak muda yang mungkin saya sebagai bukan generasinya dia, saya mungkin itu untuk gak enak loh diajak ngomong gitu ya, tapi itu bisa diterima, dan kenyataannya dia bisa menemui orang, ketemu dengan berbagai kalangan, tetapi dia tetap bungkus itu dengan kalau kita orang Kristen tahu lah gitu kan,
dibungkus dengan sebuah kebenaran loh. Bukan, followernya tetap banyak. Di YouTube channelnya juga banyak. Ngerti maksudnya? Dan ketika dia keluar dari Indonesian Idol itu pun, atau dia resign dari Indonesian Idol pun, kan menjadi viral untuk dibicarakan kenapa gitu. Tapi dia menjelaskan bahwa itu adalah panggilan hidupnya, dan dia mendengar suara Tuhan itu kan dikemas dengan cantik sehingga seperti Anang bisa mengerti, ya. Kemudian Bunga Citra Lestari juga bisa memahami. Tapi saya percaya bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran yang membekas gitu loh. Bahwa ternyata hakikat manusia hidup itu bukan uang, bukan materi, tetapi sesuatu yang hakiki adalah Tuhan. Kan gitu. Dia intinya kan di puncak karirnya itu kan, yang diwawancara Maya. Iya, di puncak karirnya loh. Nah, sebetulnya kita sebagai orang percaya harus melihat hal seperti itu. Bukan ada satu konten yang beberapa waktu yang lalu yang drama-drama itu juga ternyata dia dari, maaf kalau nggak salah, dari JPCC tim dan sebagainya, atau mereka orang JPCC dan sebagainya itu. Nah, itu sempat menarik gitu, sempat viral, bahkan masuk di film dan sebagainya. Tetapi geser ke sini, mulai ada sesuatu yang tanda petik, maaf ya, artinya dunianya akan semakin ke dunia kedagingannya kelihatan gitu loh. Nggak bisa mencerminkan secara pure, mungkin karena tuntutan sponsor, tuntutan iklan, atau tuntutan audiens, saya juga nggak tahu. Ya akhirnya sedikit tenggelam juga lah akhirnya sekarang kan gitu. Nah itu memang harus kreatif. Jadi saya dorong juga buat Albert untuk melakukan. Nah, kembali kepada spiritual dan religius itu, bahwa sekarang ini saya lebih percaya pada satu hal, bahwa siapa yang harus menanamkan spiritualitas itu dalam kondisi seperti ini adalah orang-orang terdekat dan lingkungan sosial terdekat, keluarga, Albert. Dan bagi saya adalah gini, gereja memfasilitasi misalkan dengan training, dengan doa bareng, kemudian menguatkan, that's good, dengan firman membawa misi, mengarahkan. Tetapi pemegang kendali untuk spiritualitas ini bukan lagi tanggung jawab gereja loh. Ingat baik, ini kembali kepada basic, yaitu keluarga. Nah, keluarga ini bagaimana menjadikan firman Tuhan itu benar-benar menjadi pengalaman kehidupan sehari-hari, Albert. Ketika bicara, contohnya saya dengan anak saya bicara tentang Amerika gitu ya, itu selalu saya kaitkan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bicara tentang COVID, saya bicara tentang vaksin, saya bicara tentang antikris 666 lah. Cobalah kamu berpikir panjang lah, jangan se-naif itu. Misalkan saya bukakan, saya nyatakan di Wahyu, tapi saya kemas sedemikian rupa sebagai sebuah percakapan yang renyah, sehingga anak-anak saya ini bisa mengerti bahwa hal spiritual itu tidak melulu kaku, tetapi satu renyah yang dibicarakan dan dihidupi menjadi pengalaman hidup bagi mereka. Ketika mereka punya kesaksian-kesaksian hidup, itu menjadi satu kebanggaan buat orang tua, bahwa mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dan mereka mengerti tentang iman, tentang kedekatan itu lebih dalam. Nah, sementara sekarang ini banyak pendeta gereja yang stres karena menganggap bahwa pemuritan, spiritualitas itu menjadi tanggung jawab di pundak mereka semuanya, dan itu menjadi berat buat mereka. Sementara kondisi seperti ini, kemudian maaf kata, saya harus terbuka bahwa keuangan gereja juga terpengaruh, ya, kebutuhan juga ada, maintenance terjadi, operasional masih ada. Mereka benar-benar menjadi burden, sehingga mungkin imunnya kurang, akhirnya kena COVID dan banyak yang pulang ke rumah Tuhan. Mungkin gitulah. Mungkin ya, ini supaya ini aja. Tapi kembali ke basic, bahwa spiritualitas itu kembali ke hal yang dasar, harus dipegang oleh kendali orang tua. Jadi dan jadikanlah firman Tuhan itu menjadi makanan yang renyah untuk anak itu bisa punya pengalaman dan mengenal Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehari-hari. Waktu makan, waktu belajar, waktu bermain, waktu bercanda, waktu nonton bareng, waktu pergi bareng, semuanya selalu renyah untuk dibicarakan. Kalau yang terakhir mungkin dari saya gini sih, kalau saya itu juga orang yang punya kecenderungan gitu, maksudnya dari dulu juga tadi ya suka jalan-jalan gitu ya. Jadi dulu ada yang negur gitu, saya pernah kali yang ditegur yang mengena banget gitu.
kamu tuh apa ya, sekelilingmu banyak bintang gitu, sehingga kamu tuh apa ya, oh ini wah ini bagus gitu ya. Anak-anak muda sekarang wah ini pendeta ini bagus gitu. Jadi tapi sudah enggak lah, maksudnya saya sudah berusaha untuk bertobat gitu ya. Jadi saya komitmen gitu, Jangan berusaha toh. Jangan berusaha bertobat. Iya, Sudah bertobat. Jadi selama pandemi ini saya komitmen gitu mengikuti atau ibadah itu ya komitmen di satu tempat gitu ya, atau misalnya konsistensi gitu. Yes. Tapi gini, saya mungkin apa namanya, salah satu orang yang diberkati ya. Jujur gini, saya mungkin tidak pernah ikut ibadahnya Setri gitu ya, maksudnya di Kotoni gitu ya. Mungkin sekali pernah lewat, kebetulan pas kalinya masuk, pas yang kesaksian kenal istri gitu. Jadi waktu sekali dengerin malah gitu. Tapi saya banyak diberkati gini, saya mau menyatakan gini, banyak hamba Tuhan bagus, pengkhotbah bagus tuh banyak, tapi yang ada bau gosongnya itu nggak banyak. Yang ada pengorbanannya itu nggak banyak. Yang jadi surat terbuka juga nggak banyak. Saya diberkati gitu. Mungkin buat teman-teman yang menyaksikan ini silakan follow gitu ya sosmednya Kak Tony gitu. Saya mungkin baru keinget tadi ya. Mungkin juga nggak apa-apa loh, itu bagus tulisan-tulisan itu dikumpulkan dan jadi buku gitu. Karena buah cerita gitu. Tanpa kita juga dibawa langsung reflektif gitu. Saya ingat beberapa kisah. Contoh misalkan ulang tahunnya siapa? Cucu siapa? Yang anak ya, maksudnya yang ulang tahun terus ditungguin. Ya, maksudnya kisah-kisah itu tuh membekas gitu. Ada beberapa kisah-kisah yang saya pas di OSIS itu saya ngikutin sih. Maksudnya membekas gitu. Jadi apa namanya? Ya tadi saya Kotoni apa ya? Mungkin khotbahnya nggak inget. Mungkin saya kalau dengerin khotbah nggak inget. Tapi justru kesaksian hidup ya, pengorbanan, dan yang saya lihat juga gini, tidak banyak orang kalau di mimbar itu berani jujur. Saya kemarin ditanya satu komunitas, ada masukan nggak topik yang mau dibahas gitu. Saya bilang, saya ngajuin usulan cuma satu, mengaku itu berani begitu. Jadi orang mengakui saya ini begini loh, saya ini masih berjuang, saya ini masih gagal, saya ini masih struggle, atau itu yang jarang kita ketemukan di mimbar gitu. Khotbah bagus semua, ya, tadi bahkan yang di awang-awang tadi kan, tahun kemuliaan, tahun apa gitu. Tetapi yang sungguh-sungguh ya apa adanya, ya berani jujur di anak, di depan keluarga, minta maaf dengan anak. Nah itu yang tadi yang apa ya, ini tidak real gitu loh, yang kita tampilkan di gereja nggak real gitu. Jadi ya kalau buat saya ibadah itu melatih diri saya gitu, bukan soal ya tahu satu Tuhan ya, tapi kedua melatih diri, si komitmen melatih setia itu untuk diri gitu. Tetapi kalau yang lain-lain saya nggak lagi tertarik, karena saya mencari tadi ya, nggak semua hamba Tuhan itu bau gosong gitu, istilah saya gitu. Nah, tadi sebabnya Kak Tony kan menyinggung soal sacrifice kan gitu. Jadi ya apa ya, dengan siapa kamu mendekatkan itu menentukan gitu, siapa temanmu, siapa. Nah akhirnya kalau kita pengen belajar berkorban ya cari gitu orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang menurut saya juga bau gosong gitu ya, yang ada pengorbanan gitu. Jadi di penutup ini saya cuma mau apa ya, terima kasih gitu ya, sudah jadi suratan terbuka gitu ya. Sekali lagi jujur kalau khotbah mungkin nggak ingat, walaupun khotbah yang apa ya, mungkin di OCC atau apa itu mungkin saya ingat gitu ya. Jadi yang di macet tengah jalan gitu-gitu tuh masih ingat gitu ya, membekas gitu. Tapi thank you gitu buat apa ya, firman dan hidup yang dibagikan. Terima kasih sama-sama. Teman-teman silahkan ya, mungkin waktu terbatas, tapi silahkan saya mendorong untuk mengikuti follow akunnya Kak Tony ya, baik di Instagram atau Facebook gitu. Ya, terima kasih Albert. Ya, kalau mungkin ya, sekali lagi saya juga terima kasih buat kesempatannya ya Albert. Saya juga kenal beliau, saya juga melihat bahwa dia sangat concern di pendidikan, mendapatkan lisensi, sertifikasi. Itu sebenarnya jujur saya mendorong saya gini, kapan aku iso ya wektune gitu ya. Tapi saya melihat apa yang dia geluti. Kemudian saya pernah mengikuti training di mana dia menjadi host dan dia mengajar banyak tim di tempat kami untuk lebih kreatif dalam hal presentasi, dalam hal
kreativitas untuk online macam-macam itu kami terberkati. Saya sampai catetin, saya walaupun nggak kelihatan, saya itu ada di situ dan saya nyatetin gitu ya. Terus kemudian saya tinggal sebentar gitu, ada apa lagi nih, apa lagi. Saya senang sekali ya, artinya bahkan kalau saya mau tanya pun lewat istri saya, iki gitu. Nah saya tuh kritis itu bukan karena apa, saya pengen tahu juga, tak dengerin gitu. Ya jadi thank you. Kita sama-sama belajar, sama merendahkan hati, saling mengingatkan, saling menegur untuk menjadi kita lebih baik di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Makasih Kak Tony. Ya Tuhan berkati, salam buat keluarga. Tuhan berkati ya. Ya salam buat calon keluarga. Amin. Ya, thank you ya. Calon istri. Ya, amin. Terus berkati ya.